Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam, Bu Dewi. Silakan masuk. Iya, terima kasih Pak. Ya, silakan duduk. Iya, terima kasih Pak Imam. Ya, kira-kira apa ya yang mau kita bicarakan pada siang kali ini? Iya, terima kasih Pak Imam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan karena meluangkan waktu untuk saya untuk berbincang-bincang tentang sedikit permasalahan yang sedikit mengganjal di pikiran saya kayak gitu Pak. Ya, kira-kira apa masalah itu, Bu Dewi? Begini Pak, saya kan ngajar di kelas satu. Nah, ini kan sudah hampir habis ya semester 2, tapi masih ada satu murid saya yang masih belum bisa membaca. Saya sudah melakukan beberapa kali pendampingan, tapi hasilnya belum terlihat, Pak. Malah saya melihat anak itu semakin ke sini kok semakin bingung ya dengan huruf. Jadi ketika hari pertama misalnya saya ajari huruf A, sudah bisa kayak gitu ya Pak. Tapi besok ketika hari kedua dan selanjutnya ketika mendapatkan materi yang baru, huruf yang pertama sudah lupa Pak. Oh, begitu ya. Jadi, di kelas satu tadi, setelah 1 tahun itu ada anak yang diajarin sekarang, besoknya lupa. Begitu seterusnya ya. Iya Ya, Pak. kira-kira Bu Dewi mau dapat apa dari percakapan ini? Nah, saya pengennya setelah perbincangan kita pada siang hari ini, saya mendapatkan solusi atau pencerahan terhadap masalah yang saya hadapi tadi, Pak, berupa anak yang masih belum bisa membaca kayak gitu, Pak. Oh, kayak gitu ya. Ya, posisi anak sekarang dalam hal membaca itu kira-kira kalau saya kasih skor 1 sampai 20, kira-kira anak itu di posisi berapa, Bu Dewi? Kayaknya kalau sekarang masih di posisi 2 atau 3 deh, Pak. Karena memang anak itu benar-benar belum bisa membaca dan huruf pun masih sangat terbatas. Jadi masih paham huruf, tapi kalau huruf itu masih sendiri. Tapi kalau sudah digabung menjadi suku kata, dia sudah ambiar kayak gitu, Pak. Jadi kayak lupa semuanya seperti itu. Oh, jadi anak itu cuman bisanya atau ingatnya 1 huruf saja ya. Kalau nanti Iya, digabung, dia menjadi kurang fokus atau kurang mengerti, kayak gitu, Bu. mungkin Pak. Iya, jadi Oh ya. lupa dengan huruf apa kalau sudah digabung. Ya, sekarang anak itu tadi di posisi 2 atau 3. Nah, paling tidak, kira-kira setelah kegiatan ini, Ibu mau berada di posisi berapa anak tersebut? Karena ini memang waktunya sudah mau kenaikan kelas ya Pak. Saya sih eh, paling tidak anak tersebut yang awalnya dari angka 2 atau 3 bisa naik ke angka 7 kayaknya sudah sangat luar biasa. Insya Allah dengan angka segitu pasti ada peningkatan yang cukup signifikan terhadap anak tersebut. Jadi bisa buat bekal dia ketika nanti dia naik di kelas 2 seperti itu Pak. Gitu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai ke angka 7 itu apa yang bisa Ibu Dewi lakukan? Selama ini sih saya baru melakukan pendekatan secara personal ya Pak. Saya ngajarin dia dengan buku yang sudah pernah saya praktekkan ke murid saya dulu, yaitu yang pertama menggunakan buku Aisem yang anak Islam suka membaca. Kemudian saya juga punya referensi dari teman di sekolah yang lama juga, buku yang lain saya lupa judulnya tapi kontennya hampir sama kayak gitu Pak. Cuma dari hasilnya masih belum begitu maksimal seperti itu Pak. Jadi masih kalau dibuat pergerakan itu saya melihatnya masih cukup lambat kayak gitu Pak. Oh, begitu ya. Jadi tadi anak tersebut sudah Bu Dewi bimbing dengan menggunakan
pertama buku Aisem ya. Terus Iya. berikutnya adalah mencari referensi dari teman ya tentang Iya. buku yang lain. Ternyata juga Iya. kontennya masih sama. Begitu ya, Bu Dewi. Iya, Pak. Ya. Kira-kira perlakuan seperti apa yang disenangi oleh anak tersebut? Nah, Perlakuannya seperti apa, Bu? iya, karena dengan menggunakan 2 buku itu, saya merasa belum ada hasil yang maksimal, akhirnya saya mencoba, apa namanya, berkomunikasi, Pak, dengan orang tua dari wali tersebut, kemudian saya menanyakan bagaimana dia belajar di rumah. Ternyata, memang juga sama seperti itu. Jadi hasilnya memang apa namanya tidak begitu signifikan karena memang berdasarkan percakapan saya dengan wali murid, metode yang digunakan memang sama seperti itu, Pak. Nah, saya jadi ingat nih, Pak. Saya kan ternyata anak saya juga dulu ini ya, Pak, juga termasuk anak yang agak terlambat membaca. Nah, sudah saya dampingi, bahkan ketika sudah naik kelas 2 kok ternyata lambat, akhirnya saya memasukkan dia ke Bimba. Nah, dari situ saya dan apa namanya, jadi keinget ternyata di Bimba itu cara belajar anak saya itu dengan apa namanya, kata bergambar. Jadi gambar tapi di bawahnya ada kata-katanya. Ternyata di situ membuat anak saya itu cepat nangkap yang awalnya juga memiliki kasus yang sama dengan murid saya. Kalau sudah digabung suku kata itu bingung, ternyata dengan metode itu kok cukup signifikan ya, Pak. Apa sepertinya saya akan mencoba metode yang digunakan di Bimba itu untuk murid saya sepertinya. Baik. Jadi Ibu Dewi telah mencari cara yang lain ya, misalnya dengan memasukkan anak ke Bimba. Lah di Bimba itu ternyata menggunakan kata yang bergambar. Ternyata anak itu lebih suka dan Iya. lebih lancar dalam membaca. Begitu ya, Bu ya? Iya, jadi, Ya. berdasarkan pengamatan kayaknya memang anak itu belajarnya memang visual deh, Pak. Jadi dia lebih mudah menangkap ketika hal itu disampaikan dengan sesuatu yang ada media gambarnya. Oh ya, baik. Terus untuk mencapai itu kira-kira apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu? Yang yang pertama yang akan saya lakukan yaitu saya akan menambahkan jam pelajaran buat anak didik saya, yaitu saya lakukan setelah pulang sekolah. Kemudian yang kedua saya juga akan berkolaborasi dengan wali murid untuk menyampaikan program yang saya lakukan dan juga saya akan memberikan pendampingan cara belajar dengan cara menyediakan materi membaca yang ada gambarnya seperti itu, Pak. Dan saya juga lebih berkolaborasi lagi dengan wali murid agar memberikan pendampingan yang sama dengan anak tersebut dengan cara yang sama dengan apa yang saya lakukan, Pak. Jadi yang akan Ibu Dewi lakukan adalah yang pertama menambah jam pelajaran, kemudian melakukan kolaborasi dengan wali murid, terus yang ketiga adalah pendampingan dengan cara belajar dengan kata yang bergambar gitu ya Bu. Iya, Pak. Ya, kira-kira dari ketiga cara tadi, mana yang dapat dilakukan terlebih dahulu, Bu? Apakah satu-satu atau ketiganya secara bersama-sama, Bu? Sepertinya yang paling utama yaitu saya menyiapkan materi dulu ya, Pak. Menyiapkan materi dulu, ketika materi nanti sudah siap, saya akan langsung menyampaikan ke anak tersebut sehingga bisa langsung eksekusi untuk melakukan apa yang sudah saya rencanakan tadi agar hasilnya segera bisa terlihat agar anak tadi bisa segera bisa segera bisa membaca dengan lancar seperti itu, Pak. Iya, iya. Oke, menarik sekali ya, Bu. Nah, kira-kira mana yang dapat dilakukan dalam minggu ini, Bu Dewi? Kalau dalam minggu ini saya akan secepatnya
berkomunikasi dengan kepala sekolah, meminta izin kalau mau mengadakan tambahan jam untuk siswa tersebut, Pak. Dan juga menyiapkan materi yang akan saya ajarkan ke peserta didik saya, khususnya yang tadi belum bisa membaca. Baik, jadi Ibu Dewi mau minta izin dulu ya untuk tambahan jam tambahan ke kepala sekolah. Terus kira-kira kapan hal itu mau dilakukan, Bu Dewi? Insya Allah besok saya ketika di sekolah langsung menyampaikan rencana ini kepada kepala sekolah, Pak. Oh ya. Terus kira-kira dari kegiatan sesi ini apa yang didapat dari Bu Dewi? Alhamdulillah setelah berbincang-bincang dengan Bapak, saya mendapatkan banyak pencerahan ya Pak. Yang awalnya saya apa namanya berpikirnya hanya apa yang ada di depan saya kayak gitu ya Pak. Saya tadinya cuma berkeluh kesah, terus usahanya hanya sebatas mendampingi, kemudian juga menerapkan hanya satu cara ya, hanya pakai buku satu aja. Ternyata itu tidak berhasil dan alhamdulillah ketika berbincang-bincang dengan Bapak, akhirnya saya mengingat apa namanya metode yang ternyata itu sudah diterapkan di anak saya kayak gitu. Jadi dengan percakapan ini alhamdulillah saya mendapatkan pencerahan apa yang bisa saya lakukan untuk mendampingi peserta didik saya yang belum bisa membaca. Dengan apa yang saya rencanakan tadi, mudah-mudahan bisa berhasil dan apa yang menjadi rencana saya untuk sampai ke posisi 7 bisa tercapai seperti itu, Pak. Ya. Oke, Bu Dewi, kalau begitu kita bertemu lagi di minggu depan ya. Semoga apa yang dilakukan Bu Dewi nanti dapat berhasil ya. Dan saya mau tahu itu kira-kira apa yang didapat setelah Bu Dewi melakukan hal itu. Oke, siap Bapak. Nanti saya pasti akan cerita lagi dengan Bapak atas apa yang saya capai. Karena saya senang ngobrol dengan Bapak. Soalnya saya dapat banyak pencerahan. Iya. Iya, sama-sama Bu Dewi. Iya. Iya. Ya, Terima mungkin kasih itu ya saja Pak. Bu Dewi. Oke, sudah. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Semoga Bapak selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Ya. Ya. Sama-sama Bu Dewi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mohon undur diri ya Pak. Ya, silakan Bu Dewi.